Oke, Bapak, Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Jamil Idea. Oke, kita langsung bahas saja indeks kita hari ini. Ya, beserta kemarin menu baik saya berikan apa? PSKT kita sudah cuan satu tik ya. Ya, satu tik ya lumayan lah, 1,7% ya. Dan saya sudah infokan, sudah cuannya silakan jualan. Kalau Anda jualnya tadi di 60 ya nggak akan jual. Nanti kita bahas ini PSKT-nya. Kita bahas dulu indeks kita beserta kita ada ya 17 saham lah yang saya bantu analisakan ya. Ya indeks kita masih begitulah ya Bapak Ibu. Masih sideways lah ya. Naik juga nanti akan terkoreksi lagi. Dia enggak dalam fase uptrend ya, dia tidak dalam fase uptrend. Jadi ya resistnya kalau dia lanjut naik ya dia akan tes ke 6720, 6760-an. Kalau kepentok dia turun lagi 6650, 6600. Ya begitulah indeks kita ya. Masih sideways di bawah, masih kurang oke ya. Kita lihat PSKT. PSKT kemarin saya jadikan menu buy close ya. Naik sih, naik satu tik dan itu kejual lah. Kalau Anda nggak jualan ya salah Anda sih. Walaupun dia naik satu tik, tapi yang lumayan 1,7%. Ya, lumayan. Ya 1,7%. Ya 1,7% dia naik ntar, ke 59 tadi. Ya kita beli 58, jual 59, ya itu juga pasti kejual kalau Anda jualan ya. Kalau Anda jualan, tapi kalau Anda tidak jualan ya agak mengkhawatirkan sebenarnya. Kalau dia tidak mantul besok, dia akan turun retest ke 52. Oh, itu bahaya tuh. Kalau 52-nya jebol, 50 itu PSKP-nya ya. Tapi ya, sebenarnya ada kemungkinan PSKT bisa mantul. Ya, ada kemungkinan besar PSKT bisa mantul. Karena ini kalau dia dibawa tidur, saya rasa bisa saja, tapi belum saatnya ya. Kalau dia bawa tidur kayaknya belum saatnya untuk sekarang, karena masih bisa mantul-mantul dulu dia di 52-nya bisa mantul. Tapi ya jangan diambil dulu ya. Jangan diambil dulu, karena ini agak beresiko. Kalau Anda tidak mau dibawa tidur ya, skip dulu ya untuk PSKT-nya. Tapi ya kalau Anda berani, ya silakan. Ya. Intinya kita sudah cuan 1,7% lebih ya. Itu sudah lebih dari cukup sebenarnya, hampir 2%. Satu tik itu hampir 2% ya. Jadi nggak usah terlalu tamak mau ngincar 3 tik, 5 tik, kalau nggak bisa ya. Satu tik aja langsung cuan kok. Ya, kalau Anda nggak jualan ya Anda harus stop loss harusnya. Kalau Anda tidak jualan ya harus Anda jual modal ataupun Anda stop loss di resiko paling rendahnya di 56. Saya sudah infokan 56 lepas. Ya, kalau memang Anda konsepnya greedy ya harus ada konsepnya. Misalnya Anda gantungnya 62. Rupanya dia naiknya cuma 59. Ya, Anda jual modal. Ya, Anda jual modal ataupun Anda lepas di 56-nya. Ya, begitu aja. Kalau Anda trading plan-nya begitu ya. Jangan Anda cuma modal greedy tapi turun Anda pasrah. Ya, agak susah kalau trading begitu ya. Tapi ya, semoga sih saya doakan semoga bisa mantul ya, karena ini posisinya masih di persimpangan juga. Apa tapi ya resikonya paling mentok 50 lah di bawah tidur. Ya semoga sih kuat di 53 sampai 54-nya dia bisa mantul balik. Dia bisa ke 56 sampai 60 ya untuk SKT. Posisinya lagi di persimpangan. Oke, kita lanjut saja bahas. Hari ini kurang greget ya, marketnya kurang greget ya. Sekali dengan kita jalan tapi nggak jalan gimana ya. Jalan cuma naiknya 1%, habis itu balik lagi ke modal, naik 1%, balik lagi ke modal. Ya kita belum TP lah. Ada sekitar 2 saham sih saya berikan tadi ya. Itu juga masih di harga-harga modal ya. Karena dia naik cuma dipencar ke ya IHSG-nya naik cuma dipencar ke hampir semua saham gitu. Jadi kurang enak kita mantau. Oke, saya langsung bahas saja saham-saham yang di request ya. Saya cepat saja deh. BRMS jelas downtrend. Sideways di bawah, support di 220, kalau jebol hati-hati, OTW 210, 200. Kalau bisa mantul 220 ada kemungkinan ke 228 sampai 236. Ya, posisinya sideways di bawah, lanjut BBCA. Lagi sideways di bawah juga. Ini kurang oke sebenarnya, cuman dia mantul, dia hanya
technical rebound di 7.000, kalau naik pun dia akan retest ke 7.150 sampai 7.300 lah. Itu resist cukup kuat. Posisinya kurang oke ya, lagi sideways di bawah BBCA. Support 7.000, kalau 7.000 jebol OTW downtrend ya. OTW downtrend kembali kalau 7.000-nya jebol BBCA karena dia posisinya lagi downtrend. Lanjut Hoki. Hoki juga lagi downtrend ya. Lagi downtrend, ada support cukup kuat di 126 sampai 124 ya. Kalau jebol 124 konfirmasi ke 118, 120, tapi kalau dia masih mantul 124, 126-nya ada kecenderungan dia bisa tes ke 129 sampai 132. Posisinya jelas lagi downtrend atau lagi sideways di area bawah. Lanjut ke ESTA. Uptrend ya, uptrend. Ya cuma masih bisa lanjut, kemungkinan masih bisa lah ya. Mungkin dia tes ke 530, 550-nya. Support kuat di 490, 470. Ya itu support uptrend dia. Masih oke, masih uptrend ya. Lanjut ke BRIS. BRIS masih oke nih, masih dalam channel uptrendnya, masih mantul di area support kuat di 1400, 1380-nya. Kecenderungan bisa retest ke 1450 sampai 1500. Posisinya masih cenderung oke lah. Posisi untuk sekarang ya. Selama dia 1350-nya, 1380-nya lah ya. Masih bertahan ya oke lah. Lanjut. BRI. BRI udah downtrend juga ya. Cuma dia technical rebound karena mantul support di 4000-nya. Ya, ada resisten di 4100 sampai 4180 ya. Posisinya lagi kurang oke, lagi sideways di bawah juga. Kalau 4000 jebol, konfirmasi akan turun kembali untuk BBRI ya. Kalau 4000-nya jebol, jangan dengan perkamain dulu. Tunggu sampai dia turun dulu ya. Kalau 4000-nya itu titik krusial untuk BBRI. Lanjut ke Asia. Ya, jadi jangan turun 4000, Anda langsung tengok 3900, jangan. Tunggu dia turun terus. Sampai dia jenuh, turunnya baru kita serok BBRI ya. Itu incaran saya juga BBRI gitu. Tapi belum waktunya serok, saya belum serok ya, biarkan saja dulu. Asia ya hati-hati ya. Ini sudah naik tinggi ya. Ini naiknya sudah 3 candle begini, hati-hati nanti bisa terjadi ARD berjilid. Ini saya kasih tahu aja, kecuali dia ada corporate action ya, ada dia lagi isunya bagus ya, mungkin lanjut naik ya. Masih bisa naik sih, masih bisa. Ada 300 resist kuat. Kalau nggak jebol dia akan turun di tes ke 270, 250. Posisinya masih uptrend ya, masih sangat uptrend, tapi ini agak gorengan ya. Hati-hati saja. Kalau goreng gini harus main ketat. Lanjut ke agro. Agro masih di persimpangan ya. Support di bentar saya 690 sih, 690 700 itu support dia. Kalau masih kuat dia akan retest ke 730 sampai 760 lah ya. Posisinya masih di persimpangan untuk agro, belum uptrend tapi belum dibilang balik downtrend ya, selama dia 690-nya kuat ya 680 lah ya. Kalau 680 masih dijaga ya oke lah, tapi kalau 680-nya jebol dia akan balik downtrend untuk BBRI. Terus posisi sekarang BBRI agro ya, posisi lagi di persimpangan. Dan juga ABA. Masih oke sebenarnya, masih oke nih, masih dalam channel uptrendnya nih sebenarnya. 210, 200 support, resisten di 220 sampai 228 lah ya, resisten itu. Support di 200, 210, resisten di 220, 228. Ya untuk apa? Posisinya masih sideways di atas ya, masih kecenderungan masih oke lah. Lanjut ke Cepin. Cepin oke, masih dalam channel uptrendnya ya. Masih dalam channel uptrendnya, dia masih bertahan di area 5.700, 5.800 masih oke. Kemungkinan bisa retest ke 5.950 sampai 6.000, itu resisten cukup kuat dari Cepin. Posisinya masih dalam posisi yang uptrend untuk Cepin. Lanjut ke DGNS.
DGNS. Oke nih, uptrend masih dalam channel DGNS ya. DGNS. Oke, DGNS masih mencoba uptrend tapi ini agak-agak ngefake ya biasanya. Dia hari ini naik ya, besoknya bisa dibanting ya. Ada resisten ya di 350, kalau nggak jebol dia akan turun, tes lagi ke 320 300. Ya, support dia sekarang di 300 320 untuk DGNS. Posisinya mencoba uptrend untuk DGNS. Cukup menarik lah. Lanjut ke BRPT. Barito Putra. Barito Pasifik. Barito Putra. Uptrend sini. Ya, uptrend sih. Masih dalam channel uptrendnya. Ya, ada resisten di 920. Kalau jebol dia lanjut lagi ke 950. Kalau dia tidak jebol 920-nya, dia retest lagi ke 870 sampai 850. Ya, masih oke, masih sangat uptrend untuk BRPT. Lanjut ke PSKT. PSKT saya sudah bahas ya. Lanjut ke MYOR. Masih di persimpangan nih, masih di persimpangan ya. Dia masih diuget-uget di 1900-nya sampai 1880-nya itu support dia. Kalau masih bertahan ada potensi dibalik lagi ke 1950, maksimal di 2000 dulu, itu resisten cukup kuat dari MYOR. Kalau dia mau lanjut uptrend dia harus jebolin 2000-nya jadi support. Dia bisa naik ke 2100 lebih. Ya, ini posisinya lagi di persimpangannya untuk MYOR. 1880 sampai 1860 lah. Titik paling penting dia 1860. Kalau 1860-nya benar-benar jebol, itu terkonfirmasi dia balik downtrend, balik turun ya. Tapi kalau masih bertahan, apalagi masih dijaga di 1900-nya, itu masih ada kecenderungan dia bisa naik lagi ya. Paling tidak dia retest ke 1950 sampai 2000-nya. Ya, posisinya belum uptrend dan belum downtrend untuk MYOR. Lanjut ke Raja. Ini naik terus nih Raja ya. Gak ada rem ini naiknya. Sempat koreksi kemarin, lanjut naik. Sudah ketinggian sih, kalau saya sih nggak dulu lah. Biarin dulu lah, nanti nyangkut di pucuk lagi Anda. Ya, nggak usah dulu. Kalau saya sih nggak. Ya, ada support di, support. Resist di 670 sampai maksimal 700 lah. Kalau nggak, itu resisten ya, 670, 700. Resisten ada support. Support ada di 600 sampai 550. Posisinya ya sangat-sangat uptrend untuk Raja. Tapi sudah ketinggian sih kalau saya lihat ya. Lanjut ke Raja. Entah. Entek. Entek lagi. Cenderung lagi sideways sih ya. Posisinya lagi di persimpangan tuh sekarang. Support ada di, saya lihat dulu, 1600 sampai 1550 ya. Resisten ada di 1650 sampai 1700. Posisinya lagi di persimpangan untuk MTEK. Terakhir kita bahas gold. Gold oke nih, masih uptrendnya, masih dalam channel uptrendnya, masih dijaga di 170, apalagi masih dijaga 170 sampai 168, itu cukup menarik. Resisten ada di 175 sampai 180. Ya, posisinya masih uptrend untuk gold. Oke ya, terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kelancaran ya dari segi usaha, kerjaan, tradingnya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dilancarkan oleh Tuhan. Jangan lupa bersyukur ya. Ya pastinya jaga terus kesehatannya dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun hasilnya, jangan pernah tetap harus bersyukur. Intinya tetap harus bersyukur ya, karena dengan bersyukur rezeki kita akan dilancarkan oleh Tuhan ya. Oke, terima kasih. Salam cuan.